Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adi Daniarsa di balik kamera. Teman-teman, jumpa lagi di konten yang enggak jelas ini. Oke, ini adalah kali kedua saya menggunakan action cam. Sebelumnya, kebetulan tadi malam ya, saya coba perdana kamera ini. Pulang dari Pascal Food Market, beres manggung seperti biasa. Ini sebelumnya saya beli kamera ini kan, terus saya coba pas pulangnya, dan ternyata berfungsi dengan baik. Teman-teman bisa nonton di upload dan video saya sebelumnya. Oke, nah ini saya baru selesai ngajar privat gitar di daerah Cipaku, Setiabudi, yang mau mengarah ke Ledeng. Jadi hari Sabtu ini tanggal 23 September ini merupakan hari yang cukup padat buat saya. Padat banget. Karena kemarin tuh saya nyampe rumah jam 3 ya, habis dari bengkel yang 24 jam jam 3 subuh saya nyampe rumah. Kemudian siap-siap untuk tidur. Jadi saya cuman tidur 1,5 jam lah ya, karena bangun lagi jam 5 subuh, kemudian sholat dan prepare. Jam 6:30 saya berangkat nganter anak istri ke Riung Bandung, ada acara pengajian. Dari Riung Bandung saya langsung meluncur ke Setiabudi, Cipaku. Dan tadi pas di jalan jurang itu ternyata ada kebakaran, teman-teman. Sebelumnya memang saya dengar suara sirine ya, ternyata yaitu mobil pemadam kebakaran yang sempat melintas lawan arah, yaitu diskresi ya teman-teman. Ada tiga mobil pemadam kebakaran, ternyata di jalan jurang ada kebakaran. Tadi saya ngelawat banget, cuman sayang ini kamera belum diaktifin ya. Terus tadi saya nyampe daerah apa tuh, yang Bungur. Nyampe Bungur saya sarapan soto dulu. Sarapan soto sambil nunggu waktu karena saya tadi ngajar jam 10 ya. Ngajar jam 10. Tadi saya jalan pakai motor itu santai banget. Terus tadi ngajar sampai jam 11 selesai. Sekarang meluncur ke ini, Puncelut ya, kawasan wisata Puncelut, tepatnya di Cakrawala. Nah, teman-teman, ini Cipaku nih, The Cipaku Garden Hotel ya. Sambil kita lihat, saya ini sebenarnya jalannya nggak ke jalan raya yang besar, saya potong-potong jalan ini. Jadi ayo teman-teman ikutin nih, siapa tahu yang belum tahu gitu ya, yang orang Bandung yang dari Setiabudi mau ke daerah Puncelut bisa pakai jalan ini gitu teman-teman. Nah tadi kan saya bilang hari ini tuh hari padat ya, karena saya tidur hanya kurang dari 2 jam, kemudian nganter anak istri, kemudian ngajar privat, kemudian habis ngajar privat sekarang nyambung lagi ke Cakrawala untuk manggung reguler, menghibur para tamu kawasan wisata Cakrawala. Nah, setelah selesai dari Cakrawala itu jam 4:30 nanti saya selesai dari Cakrawala itu 4:30, terus nyambung ke AWC teman-teman, Alam Wisata Cimahi. Lagi-lagi ya sama, menghibur sampai malam. Nah itu dia kegiatan saya hari ini, padat banget. Sampai malam pulang ke rumah ya, istirahat, dan besok kurang lebih sama ya, pagi-pagi jam 10 dari rumah, besok berangkat lagi untuk menuju ke Cakrawala. Bentar, ini ada motor berisik, duluan aja dulu. Nah, ya duluan sana, berisik. Oke. Nah ini jalan motongnya ke sini. Ada yang tahu teman-teman, orang Bandung?
lumayan sempit nih, tapi cukup motong waktu lumayan. Kalau saya ambil jalan raya lumayan muter. Ini saya tahu jalan sini ya dikasih tahu sama orang tua murid, sama papahnya Ihsan murid saya. Dia nanya katanya, habis dari ngajar di sini mau kemana Kang katanya. Saya langsung manggung kata saya. Kemana? Cakrawala di Puncelut. Oh, udah lewat sini aja katanya. Lewat ke ya ini. Saya cobain ternyata lebih dekat teman-teman. Kita masih ada di lorong. Kita bahas apa lagi ya? Bentar deh, kita fokus dulu ke medan jalan yang sempit ini. Nah, ini apa namanya, shock breaker depan motor saya udah jelek mainnya, lihat. Mantap kan? Nah kan, aduh, saya ini barang bawaannya lumayan banyak. Ini saya pakai motor Mega Pro. Saya sambil gendong gitar, gendong tas juga. Kemudian di tangkinya ini ada efek. Jadi kalau bahasa Sundanya ini lumayan angkaribung teman-teman. Angkaribung itu banyak bawaannya. Nah, udah selesai tadi medan yang agak curamnya. Kita bahas tentang profesi ya, kayaknya seru. Kita bahas secara sederhana dan singkat saja, karena ini perjalanan juga nggak lama kok menuju ke Cakrawala. Kalau berbicara tentang profesi, menurut saya ini terkait dengan beberapa hal ya. Bisa berangkat dari niat ya. Memang apa namanya? Ya, memang punya niat untuk kemudian menggali ilmu, menggali wawasan dalam satu bidang, dan memang diniatkan untuk mengambil manfaat ya dari bidang tersebut, lebih khususnya ya manfaat ekonomi ya. Nah, itu kan ada yang berangkatnya dari dibangun oleh diri sendiri, memang untuk ke bidang tersebut misalnya ya, bidang apapun itu. Ada juga yang dalam tanda kutip terpaksa gitu, karena memang peluangnya ada di situ, ya dia dapat kesempatan di situ, walaupun memang kalau berbicara hati mungkin dia kurang serg gitu, tapi mau gimana lagi, peluangnya ada di situ, mau nggak mau ya dijalanin. Itu juga profesi kan. Terus satu lagi ada yang justru berangkatnya dari sesuatu yang disukai, atau yang disebut dengan hobi. Nah, ada yang berangkat dari hal tersebut malah kemudian menjadi pekerjaan ya. Mungkin terdengar seru ya, menyenangkan. Hal yang kita sukai bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, dalam hal ini materi kan itu tentu sangat menyenangkan ya, dan banyak sekali orang yang menginginkan hobinya bisa menghasilkan gitu kan ya. Nah, tapi ternyata setelah saya
ngobrol dengan banyak orang, ternyata warna-warni ya tentang hal ini. Jadi ada yang bilang kalau hobi aja, nggak usah dijadiin kerjaan. Ada yang bilang gitu. Kenapa saya bilang bukannya itu sesuatu yang menyenangkan? Oh enggak, katanya. Karena ketika kita kerja dan masuk ke dalam fase jenuh, otomatis hiburannya itu jadi hobi. Kalau hobinya dibikin pekerjaan ketika jenuh, terus hiburannya di sebelah mana, katanya gitu teman-teman. Bentar ya, ini agak macet nih. Jalannya kecil, mobilnya banyak. 2 jalur pula. Nah, tadi kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat kalau hobi ya hobi, nggak usah dijadiin kerjaan, karena ketika kerja lalu masuk ke fase jenuh, maka hiburannya adalah hobi, gitu kan kata dia. Ya itu bukan sesuatu yang salah juga, itu kan bebas ya. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing, punya keputusannya masing-masing berdasarkan preferensinya masing-masing ya. Tapi kalau saya sih enggak sependapat dengan dia. Karena saya beda ya. Kalau saya justru ya alhamdulillah, saya sangat mensyukuri dengan hobi saya yang kemudian menjadi pekerjaan saya. Dan benar, walaupun kerja kita di sesuatu yang kita sukai, nggak nutup kemungkinan bakal juga kejadian yang namanya jenuh. Nah loh, terus kalau kayak tadi gimana? Hobi kita dijadiin pekerjaan, setiap hari kita melakukan itu, kemudian ada jenuhnya juga ya, itu manusiawi. Terus gimana dong hiburannya? Ternyata hobi itu nggak cuma satu. Kalau saya ya, ada hobi-hobi yang lain yang kemudian bisa jadi hiburan di tengah-tengah kejenuhan yang sedang dialami gitu. Nah, hobi saya diantaranya ini, bikin video, edit video, dan adalah hobi-hobi lain yang bisa jadi pengobat jenuh teman-teman. Gitu. Wow, sorry, bentar, ternyata di depan ada mobil truk yang bikin jalannya jadi agak tersendat. Kalau memungkinkan saya mau coba susul aja deh. Yuk. Nah gitu teman-teman, kita berbicara profesi ya. Jadi tadi kan di awal saya bilang profesi ini terkait dengan beberapa hal, dan di dalamnya ternyata cukup rumit ya. Rumit di sini maksudnya adalah banyak sekali variabelnya ya. Yang tadi saya bilang ada yang berangkat dari niat, memang dibangun dari nol. Ada yang dari keterpaksaan, mau nggak mau dikerjain karena peluang dan kesempatannya di situ. Ada juga yang dari hobi. Itu. Kok kayak ada yang jatuh ya? Enggak aman. Terus ternyata maksudnya untuk membuka wawasan ya, pekerjaan itu tidak melulu di kantor teman-teman. Banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang di luar ini ya, di luar pengetahuan kita. Dan apa ya namanya, selalu kita itu berpandangan sebelah mata gitu terhadap profesi-profesi tertentu, padahal ya nggak gitu juga teman-teman, karena setiap orang itu ya beda-beda ya. Jadi akan lebih baik kita bisa saling menghargai gitu ya, dengan profesi apapun itu, sepanjang yang dilakukannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ya.
teman nih, kalau ada yang nonton itu juga, ya bolehlah kita komunikasi di kolom komentar ya. Kalau teman-teman lebih seretnya profesinya di bidang apa nih? Siapa tahu ada bidang-bidang yang belum kita tahu kan. Oh, ternyata di bidang itu bisa jadi profesi, bisa menghasilkan, bisa bermanfaat gitu kan. Seperti, oh iya, ini nih yang saya nggak pernah sangka-sangka ya. Padahal kan saya ngedit video itu memang suka ya, memang suka dan terfasilitasi oleh aplikasi-aplikasi yang tersebar luas. Ya saya ngedit video itu tentu ya untuk bikin videonya jadi lebih menarik, jadi lebih sesuai dengan tema yang kita inginkan. Karena saya kan kerja di bidang musik ya, di stage gitu, di panggung. Pastinya saya pengen lihat bagaimana penampilan saya kan melalui video gitu. Pasti lihat ada yang bagus, ada yang jelek kan, ada yang layak saya tampilkan, ada yang nggak layak gitu. Nah, baik yang layak ya, apalagi yang nggak layak ya pasti diedit kan, untuk gimana caranya agar bisa tetap menarik gitu. Kalau misalnya ditampilkan di khalayak, baik di dunia maya, ya pasti dunia maya ya. Apalagi tadi kan yang nggak layak, yang saya pikir udah bagus aja tetap itu saya pengen edit gitu di beberapa sisi. Nah, berangkat dari kesukaan saya edit video, nggak disangka-sangka bisa menghasilkan juga, karena ternyata ada beberapa ya katakanlah apa ya, klien gitu yang melihat hasil editan saya, yang ya namanya juga saya otodidak ya. Ternyata ada yang tertarik dan minta dieditin, kemudian dia menghargai saya dengan rupiah. Kan itu kan luar biasa teman-teman. Ya seperti itulah. Ternyata edit ya memang itu juga bisa jadi profesi ya. Tapi dulu kan saya dari dulu tuh senang edit. Saya nggak tahu bahwa kalau edit itu, ngedit video itu adalah sebuah profesi, dan ternyata bisa menghasilkan dan bermanfaat. Gitu teman-teman, itu contoh kecil aja. Mungkin banyak bidang-bidang lain juga yang tidak disangka-sangka. Nah, udah nyampe di kawasan wisata Puncelut. Di sini banyak ya, ada Sarai Hill, ada Dago Bakery, ada Blangkon, ada apa lagi banyak. Nah, kalau saya di Cakrawala nih tugasnya nih, tugas menghiburnya. Nanti lihat ya. Masuk, ambil tiket parkir. Mana? Kita parkir dulu, kita simpan dulu motornya. Mas Yadi sudah memanggil-manggil. Ada yang sedang berkuliner. Luar biasa, pantesan gendut. Oh
Nah ini si Mas langganan kawasan. Wih takut ke hidung eta hidung dah. Eta baso caina hidung. Oh. Oke, kita menuju ke TKP. Ya, wow. Oh, motor kita parkiran. Nah, ini dia. Cakrawala itu untuk cowok, kalau cewek Cakrawali. Oh, bisa. Nah, ya kelakuan budak leutik ya. Enjer ngek. Assalamualaikum. Ngait. Ngiri. Sawang-sawang. Nah. Assalamualaikum. Ini adalah akses menuju ke panggung sandiwara. Nah, kita lihat dulu pemandangan jenak. Oke, lanjut.